teman-teman yang lain berhadir ya. Mungkin dulu. Jadi sesi kunci. Oke, udah jam 16:05 nih, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua oke, karena sudah mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bisa kita mulai terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, sama lagi ya. Nanti bermanfaat. Ethan sebagai backend engineer. Oke, karena sudah jam 16:05, mungkin bisa sambil kita mulai. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau join ya. Aku buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan agenda rutin weekly learning. Pada kesempatan kali ini backend mau nyoba sharing-sharing mengenai Laravel multi-out dengan package Jetstream. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pertemuan kita ini diberikan. Mohon maaf kalau misalnya agak berisik ya teman-teman, karena ada yang lagi nonton bola di belakang, jadi agak bocor suaranya. Kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan keberkahan dan kebermanfaatan. Berdoa dimulai.
Terima kasih. Oke, mungkin perkenalkan nama saya Nanda Iqbal Hanafi. Teman-teman bisa panggil saya Nanda aja nanti kalau misalnya mau manggil. Terus sekarang di Coding Works saya sebagai intern di backend Laravel. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Saya izin share screen. Oke, jadi sore hari ini kita akan membahas izin konfirmasi dulu apakah share screen saya sudah terlihat ya? Udah, Mas. Oke, makasih konfirmasinya. Jadi pada sore hari ini kita akan sharing. Kenapa saya sebut sharing? Karena di sini saya nggak bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman. Jadi harapan saya nanti kita lebih ke sharing saja. Kalau teman-teman memang ada saran atau ada masukan, nanti feel free saja buat teman-teman sampaikan. Karena di sini saya juga masih banyak belajar. Jadi masukan dan saran akan sangat bermanfaat tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan instalasi atau penerapan di project kita, alangkah baiknya kita berkenalan dengan konsep multi-out terlebih dahulu. Jadi multi-out adalah skenario di mana kita membedakan aktor dalam pembatasan akses. Nah, contoh paling yang mudahnya tuh kalau kita punya aplikasi commerce tuh. Misal kayak toko buku atau toko apapun itu kan biasanya ada halaman backend, halaman untuk admin gitu. Nanti si admin tuh bisa kayak mengelola data transaksi, data customer, atau data produk-produk kita. Sedangkan halaman front end itu untuk pengguna. Nanti pengguna bisa melakukan misal kayak melihat produk kita, melakukan checkout. Nah, untuk itu kita perlu membatasi supaya yang bisa mengelola halaman backend atau mengelola produk-produk atau mengelola data-data itu hanyalah administrator saja. Pengguna tidak boleh, maupun sebaliknya, admin itu tidak boleh mengelola dashboard dari pengguna yang sudah login gitu. Nah, kemarin saya sudah share juga buat link GitHub-nya kalau teman-teman mau nyoba demo-demo terlebih dahulu kemarin bisa ke link ini ya. Terus mungkin akan saya contohkan terlebih dahulu untuk penerapan multi-out supaya lebih nangkep konsepnya. Nah, di sini saya punya kayak aplikasi toko buku online. Nah, kita diminta login sebagai admin nih. Credentialnya sudah default ini sudah benar. Nah, di admin dashboard kan ini halaman backend-nya ya. Kita bisa mengelola data buku, data customer, data kategori, data penerbit, data pengarang, data transaksi, dan data user. Nah, pasti akan sangat bahaya kalau misalnya user bisa mengelola data-data ini ya. Kayak misalnya nanti tiba-tiba user bisa menghapus ini atau mungkin melihat data customer lain, itu kan pasti akan sangat bahaya. Jadi kita perlu membatasi hak aksesnya. Nah, yang akan kita buat pada hari ini itu contoh sederhana saja. Di sini saya nggak terlalu mendesain interface-nya dengan sangat baik karena di sini harapannya tuh pengen lebih ke konsepnya aja. Kita coba jalankan aplikasi kita. Ini yang sudah saya upload di GitHub kemarin ya. Kita coba demo terlebih dulu. Kita masuk ke link dari project kita ini. Nah, di sini kalau defaultnya itu root-nya ini, URL-nya. Jadi kalau di Laravel sudah default out sudah ada login dan register. Mungkin kita coba register dulu. Misal namanya Bruno Fernandes. Kenapa nggak bisa auto admit ya? Nggak apa-apa ya. Kita coba register user baru at gmail.com. Passwordnya
Nah, sudah berhasil register. Nah, ini kan masuk ke dashboard dari user, ditandai dengan URL/dashboard. Nah, ketika kita mau akses admin dashboard, itu nggak bisa. Nanti pasti akan di redirect ke halaman dashboard yang default untuk user. Nah, kita sekarang coba login sebagai admin ya. Admin login, ini URL-nya ditandai dengan admin/login. Kredensialnya sudah. Nah, ini untuk halaman dari admin dashboard ditandai dengan URL-nya admin/dashboard. Nah, ketika kita sudah login sebagai admin, terus kita coba masuk ke halaman dashboard pengguna, dashboard biasa, itu pasti akan di-redirectkan ke halaman login, karena yang login ini adalah sebagai admin, bukan sebagai pengguna. Mungkin untuk secara konsepnya kayak gitu, teman-teman. Sebelum kita mulai, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas mengenai konsepnya. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu daripada nanti kita masuk ke step tapi masih bingung konsepnya. Oke, mungkin teman-teman udah bisa nangkep konsep multi alt ya. Jadi kita langsung praktikkan saja di sini. Kayak teman-teman bisa mengikuti step-stepnya juga di link yang sudah saya kemarin share di Telegram ya, grup Telegram. Materinya sudah saya upload di situ. Kalau teman-teman mau mengikuti step-stepnya bisa buka saja. Oke, kita mulai dengan instalasi Laravel terlebih dahulu. Nah, untuk instalasi Laravel ada banyak cara ya. Kita cek di dokumentasi Laravel. Di sini banyak cara, bisa getting start on macOS dan lain-lain. Pada sore hari ini kita akan menginstal via Composer. Jadi pastikan teman-teman sudah punya Composer di device teman-teman. Nah, untuk versinya, versi yang saya gunakan ini versi yang 8. Sebenarnya versi terbaru itu versi 9, cuman karena PHP versi saya tuh masih versi 7.4, jadi takutnya kalau kita pakai Laravel versi 9 nanti malah jadi error di tengah-tengah. Jadi kita pakai Laravel versi 8. Nah, untuk instalasi via Composer kita bisa masukkan ini nih, komen ini. Di sini Composer create project Laravel, terus ada Laravel versi 8. Terus yang ini tuh nama project kita. Teman-teman bebas mau ganti apa aja boleh. Kita masuk ke htdocs kita, terus kita git bash atau masuk ke terminal teman-teman. Terus kita pastekan. Nah, di sini akan mendownload Laravel, package Laravel. Ini agak lama nih. Kita tunggu saja. Nah, ini akan download dependensi yang dibutuhkan. Untuk kecepatannya sebenarnya tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Kebetulan di sini agak lemot internetnya, jadi agak lama. Nah, sudah selesai instalasi Laravelnya. Kita bisa masuk ke text editor kita. Teman-teman mungkin mau pakai text editor apapun boleh. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Nah, project kita kayak gini sudah bisa kita jalankan ya. Kita cek dengan perintah php artisan serve.
PHP Artisan Serve. Nah, kita bisa jalankan Laravel kita. Kayak gini default aplikasi Laravel kita. Jadi ini belum ada authentication-nya. Di sini belum ada login dan register, jadi masih benar-benar default. Di sini saya pakai Laravel versi 8 dan PHP saya versi 7.4.19. Oke, selanjutnya kita install default authentication. Tapi sebenarnya saya jadikan project ini sebagai Git, jadi nanti bisa mudah nge-track perubahannya ya. Git init. Oke, sudah. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menginstal Laravel Default Authentication. Nah, Default Authentication ini nanti akan menggenerate kayak login dan register tadi ya, tapi untuk satu aktor saja. Jadi belum ada aktor kedua atau aktor ketiga gitu. Nah, untuk package opsinya tuh banyak ya sebenarnya. Ada Laravel Fortify, ada Laravel UI, Laravel Breeze, atau yang kita gunakan sore hari ini adalah Laravel Jetstream. Kenapa Jetstream? Karena menurut saya nanti mudah diintegrasikan kalau misalnya kita mau pakai Bootstrap ya. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan package dari Jetstream. Nah, caranya kita akan install Jetstream lewat Composer lagi. Kita masuk ke project kita jalankan di terminal Composer Jetstream. Nah, di sini akan mendownload juga dependensi-dependensi yang diperlukan. Nah, setelah itu di sini ya sudah ada composer.json. Nah, ini kira-kira package apa aja yang dibutuhkan oleh project kita ini ada di composer.json ini. Setelah itu kita install Liveware. Liveware di sini tuh untuk tampilan, untuk interface kita. Jadi nanti kita nggak perlu ngebuat views dan lain-lain ya, views root gitu, karena sudah otomatis di-generate oleh Liveware kita. Kita bisa install dari sini. Komennya tuh PHP Artisan Jetstream install Liveware. Liveware ini dari package Jetstream. Ini juga prosesnya agak lama karena harus mendownload dependensi-dependensi. Nah, setelah selesai terdownload, di sini akan tergenerate langsung ya views kita, kayak dari dashboard, terus dari out misal ada confirm password, login, register, verify email. Jadi udah langsung otomatis tergenerate. Selain itu juga di database ini ada migration table, ada user ini nanti untuk menyimpan user-user kita. Di config ini ada Fortify dan Jetstream. Fortify Jetstream ini nanti gunanya untuk fitur-fitur apa saja yang bisa digunakan. Misal kalau kita mau menampilkan profile picture, nanti bisa diatur di sini. Nah, di sini email verification, di sini kayak menampilkan profile pic photos ya. Itu gunanya kayak gitu. Tapi pada kesempatan kali ini kita nggak akan sampai sejauh itu. Kita cukup menggenerate dari Liveware-nya untuk konsep multi-out. Setelah itu kita bisa jalankan npm install dan npm run dev. Ini untuk menjalankan node package manager kita supaya mendownload apa aja yang dibutuhkan. Kita tunggu lagi, ini tergantung internet kita juga.
Mohon maaf. Mohon maaf teman-teman, tadi internet saya terputus ya. Atau di wifi tiba-tiba mati. Tadi sampai mana ya sebelum terputus ya? Oh, masuk tahap instalasi, Mas. Oh, sampai instalasi ya? Iya. Oke. Oke, sebentar teman-teman. Izin saya sekali lagi. Astaga, gak tahu tiba-tiba internet padam. Oke, mana ya? Tadi sudah menjalankan ini belum ya? Composer required Laravel JStream ini. Sudah, Mas. Oh, belum ya? Oke. Mungkin aku ulangi. Mohon maaf atas kendalanya teman-teman. Nggak tahu tadi tiba-tiba internetnya padam. Oke, jadi setelah kita install project kita menggunakan Laravel, oke, sampai ini ya. Kita bisa menggunakan default authentication. Default authentication ini gunanya adalah untuk menggenerate kayak tadi login dan register ya. Nah, untuk package-nya itu ada banyak sebenarnya opsinya. Ada Laravel Fortify, ada Laravel UI, Laravel Breeze, dan Laravel JStream. Oke, aman. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan JStream karena nanti supaya mudah kalau mau diintegrasikan dengan Bootstrap. Terus komen yang bisa dijalankan ini kita akan install via Composer juga. Composer require Laravel JStream. Di sini saya tadi sudah menjalankan perintahnya ya. Cuman sayang banget harus terputus. Di sini kalau kita jalankan komennya ini nanti akan download package-package yang dibutuhkan. Setelah complete akan menggenerate composer.json ini. Ini adalah tempat di mana kita menyimpan dependensi apa saja yang dependensi dan package apa saja yang kita butuhkan. Setelah itu kita install Liveware di sini, install Liveware di sini. Nah, Liveware ini gunanya adalah untuk menggenerate interface. Interface itu kayak halaman-halaman yang ada. Misal di sini kita nggak perlu menggenerate manual dashboard, terus navigation, polisi, terus authentication ini juga kita nggak perlu membuat login, udah otomatis generate oleh package dari Liveware ini. Kayak gitu. Terus kita npm, setelah selesai kita npm run dev untuk menjalankan node package manager kita. Kayak gitu untuk instalasi Liveware. Nah, kalau kita menyimpan data itu harus butuh database kan. Untuk kali ini kita bisa membuat database-nya di MySQL. Itu lewat PHP MyAdmin ya. Oke, di sini kita bisa bikin database baru, namanya terserah teman-teman ya.
Misal kita bikin nama Laravel multi out. Nah di sini tabelnya masih kosong, belum ada tabel-tabelnya. Nah setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan database dan mengintegrasikannya ke project kita. Caranya adalah kita masuk ke env kita, terus sesuaikan database ini dengan nama database yang kita buat tadi, Laravel multi out. Itu kita save, tinggal kita migrasikan. PHP Artisan migrate. Nah, kita tunggu proses migrasinya. Oke, PHP Artisan migrate sudah selesai. Kita sudah memigrasikan tabel-tabel di sini tadi ke dalam database kita. Kita cek database-nya, maka akan sudah tergenerate. Ada tabel user, sessions, password access token, password reset, migration, dan valid jobs. Kayak gitu. Selanjutnya kita coba cek ya aplikasi kita setelah kita install default out. Jalankan perintah php artisan serve. Lalu kita kembali ke aplikasinya. Nah, sekarang ada tombol buat login dan register. Tadi kan belum ada kalau misalnya kita belum menginstal. Nah, sekarang sudah ada. Kita coba registerkan pengguna baru. Misal namanya David Dehya. david@gmail.com. Passwordnya terserah teman-teman. QWERTY123 start. Maka akan sukses masuk ke halaman dashboard pengguna. Kita coba logout, terus kita coba login lagi dengan David tadi. Kalau login sudah berhasil. Nah, begitu untuk konsep default authentication. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau disampaikan dulu nggak? Atau penjelasan aku mungkin terlalu cepat atau gimana? Atau ada pertanyaan dulu? Kalau dari saya sampai sini masih cukup memahami sih Mas. Oke, makasih Mas Mungkin Maulana yang Imam lain. Ya. Oke, sepertinya yang lain juga masih bisa memahami. Mungkin saya lanjut terlebih dahulu. Selanjutnya kita butuh membuat aktor admin ya. Nah, kita mulai dengan membuat controller terlebih dahulu untuk admin. Nah, untuk komennya kayak gini, php artisan make controller admin controller. Sebentar, saya coba tambahkan ini ke Git agar nanti mudah mengetrack perubahannya. Oke, sudah kita buat controller untuk admin. Kita kopas saja dari sini, php artisan Nah, sudah berhasil dibuat. Di sini akan ada controller baru yaitu admin controller. Di sini masih default kosong. Setelah itu kita buat model sekaligus migration table-nya. Di sini PHP artisan make model, admin model, dan juga sekaligus migration table-nya. Sudah berhasil juga. Di sini tergenerate admin models yang extend models, juga migration table di sini adalah tabel admin. Nah, selanjutnya kita bisa edit field yang ada pada tabel admin. Migration kita bisa kopas dari tabel user karena emang fieldnya itu sama. Ada di sini ya. Mungkin tunjukkan lewat database-nya. Fieldnya itu sama. Jadi ada ID, ada name, email verified, password, dan
seterusnya. Jadi kita bisa kopas saja nggak apa-apa. Kita masuk ke user tabel, terus kita masukkan di sini. Nah, di sini adalah field yang akan masuk ke database kita. Kayak gitu. Selanjutnya, setelah itu kita bisa edit admin model, kopas saja dari user model karena memang sama kebutuhannya. Lalu ganti nama kelasnya. Kita masuk ke user model. Kita kopas semuanya. Lalu jangan lupa ganti nama kelasnya jadi admin. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa migrasikan tabel admin ke database kita. Kalau di sini kan saat ini belum ada tabel database buat admin nih. Kita perlu migrasikan dengan perintah php artisan migrated. Nah, ini admin tabel termigrasi. Di sini kita sudah punya tabel buat admin. Nah, tapi masih kosong nih, belum ada datanya. Untuk memasukkan datanya, sebenarnya kita bisa masukkan datanya manual lewat sini, lewat menu insert ini. Tapi kali ini kita coba lewat database seeder. Kita masuk ke langkah selanjutnya, sheet admin data ke database. Kita perlu buat factory. Tapi sebelumnya saya tambahkan ke Git lagi supaya mudah untuk nge-track perubahan. Oke, kita buat factory. Nah, di sini akan tergenerate file baru nih, ditandai dengan untracked nih, admin factory. Nah, kita perlu masukkan return ini. Akan saya masukkan terlebih dahulu. Return di sini adalah return di sini adalah data-data yang akan kita masukkan. Misal name-nya nanti kita isi sebagai admin, terus email akan terisi sebagai admin@gmail.com. Nah, ini terserah teman-teman ya, mau mengisinya dengan nama apa. Yang penting nanti jangan sampai lupa ketika mau login. Nah, password di sini adalah password hash dari apa yang sudah kita masukkan. Kalau di sini saya coba pakai hash yang sama dengan user David tadi supaya nanti mudah untuk login. Kopas saja dari sini, lalu masuk ke sini, kita masukkan ke sini. Oke, nah member tokennya string random. Kita perlu support, ini kan masih ada error nih, undefined type database factories str. Kita perlu supportnya dengan sini. Nah, errornya sudah hilang. Oke, masih terhubung. Oke, lanjut. Nah, untuk menjalankan atau mengeksekut ini supaya nanti masuk ke database, kita perlu database seeder. Masuk ke seeder ini. Nah, di sini kita perlu masukkan ini kan masih di komen nih. Kita akan masukkan admin model kita. Tambah saja di sini. Oke, setelah itu run ini akan menunjukkan bahwa inilah yang akan di running atau di execute, yaitu admin model, yang mana ada hubungannya sama admin factory di sini. Setelah itu kita bisa migrasikan sekaligus sheet itu untuk menambahkan ya.
dengan perintah php artisan migrate / main sheet. Nah, database seeding complete successfully. Kita cek ke database kita, masuk ke tabel admin. Nah, data admin sudah ditambahkan ke sini dengan kredensial yang sudah kita tulis di sini. admin@gmail.com dan password hashnya. Sini. Oke, ke langkah selanjutnya. Tapi sebelum itu mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang on mic? Apakah ada yang ditanyakan? Atau masih belum? Kalau untuk remember token itu nanti dipakainya buat apa ya, Mas? Kalau remember token di sini nanti kalau misalnya admin lupa password kita nih, terus Iya. pengen reset password. Nah, kalau kita reset password kan biasanya ada remember token tuh. Nah, nanti ini dikirimkan ke halaman reset password, nanti dicek apakah remember tokennya tuh sama atau enggak. Kalau remember tokennya sama, nah nanti bisalah ke reset password. Tapi kalau misalnya remember tokennya beda, nanti nggak bisa ke reset password. Kayak gitu, Mas Maulana ya. Oh, iya. Panggilannya siapa, Mas? Mas Maulana atau Mas Imam? Mas Imam sih, tapi bebas kok. Oke, siap. Kayak gitu. Oke, makasih pertanyaannya Mas Imam. Siap. Dari yang lain? Kasih juga Mas jawabannya. Oke, sama-sama. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Aku lihat chat juga masih belum ada. Mungkin bisa lanjut dulu ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat guard untuk admin. Guard di sini nanti gunanya adalah untuk mengecek aktor siapa yang mau login gitu. Apakah dia admin ataukah dia pengguna. Nah, kalau pengguna itu sudah ada defaultnya, sudah di-generate oleh default authentication kita. Kita masuk ke out.php yang ada di config. Nah, di sini kan default guardnya itu web ini untuk pengguna. Nah, ini untuk user. Jadi masih default untuk user. Nah, untuk itu kita perlu membuat guard untuk admin untuk keperluan multi out. Nah, caranya kita tambahkan, kita copy saja nggak apa-apa ya. Tambahkan ke sini. Nah, providernya admin, tapi kita belum buat provider nih. Provider itu ada di bawahnya nih, user provider. Kalau dari user tadi sudah ada di sini providernya users, di sini defaultnya sudah ada users. Yaitu yang mereferensi pada model user. Kita perlu menambahkan admins untuk mensupport provider di sini. Caranya kita copy saja nggak apa. Nah, di sini ini akan merefer pada models admin. Setelah itu model admin ini kita support lagi di bawah. Passwordnya kita support. Ini user sudah ada, kita buat yang untuk admin. Oke, untuk out.php kayak gitu. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kalau pada user default out itu semua root bekerja pada authenticated session controller. Ini letaknya di vendor. Kita rapikan dulu. Letaknya di vendor di sini, authenticated session controller. Nah, untuk controller yang menghandle admin kita akan gunakan admin controller yang mana sudah kita buat tadi. Nah, pada Fortify Service Provider, tambahkan fungsi register yang akan menghandle guard admin kita. Jadi pada Fortify Service Provider, teman-teman kalau misalnya mau pindah file
bisa gunakan Ctrl P lalu ketikkan nama filenya. Pada Fortify Service Provider ini kita mendaftarkan register any application service. Kita daftarkan service-service aja yang perlu kita daftarkan, yaitu service untuk menghandle Word. Kita bisa paskan di sini. Kita masukkan di sini. Nah, di sini kan ada admin controller, ada attempt to authenticate, redirect if authenticable. Ini sedangkan di sini belum ada supportnya. Kita perlu menambahkan supportnya. Nah ini akan mengecek apakah ketika di admin controller itu sudah dicek, di attempt to authenticate itu sudah dicek, terus di redirect sudah dicek, nanti akan memberikan guard admin, namanya admin itu. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kita membuat guard untuk admin, yaitu admin stateful guard. Kupas saja dari stateful guard dan ganti namespace-nya serta interface-nya. Nah, admin stateful guard ini kita bisa copy paste dari stateful guard. Stateful guard bisa dicek di vendor sini. Tapi pada kesempatan kali ini kita langsung saja kita buat folder baru di app, new folder, kita buat folder Word. Setelah itu kita buat admin stateful guard.php. Kita bisa masukkan kodenya. Aman kan ya? Oke, masih aman. Takutnya tadi tiba-tiba reconnect nggak sadar. Kita copy paste saja untuk mempercepat waktu. Nah, di sini admin stateful guard extend guard. Guard ini untuk mengecek tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mengecek aktornya ini siapa nih, user atau si admin. Nah, sedangkan di sini admin ini berarti akan menghandle ketika aktornya itu admin. Kayak gitu. Terus setelah itu kita sudah selesai membuat guard untuk admin. Selanjutnya kita akan handling root dan admin controller. Oke, kita akan masukkan git lagi supaya lebih mudah untuk nge-track perubahan. Git add git commit min m create admin guard. Oke, sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kita akan setting admin controller nih. Kayak yang sudah saya jelaskan tadi juga, bahwa default authentication itu kalau untuk user di handle oleh authenticate session controller. Nah, ini untuk user. Sedangkan untuk admin kita perlu membuatnya sendiri, yaitu admin controller. Kita masuk ke admin controller, kita pastikan di situ. Nah, itu kita lanjut support copy 2 file, yaitu attempt to authenticate dan redirect if to authenticable. Nah, untuk itu di sini kan ada ini nih, di admin control tuh butuh pengecekan. Yang dicek tuh ada 2 file, yaitu redirect if to factor authenticable sama attempt to authenticate. Itu perlu kita buat, yaitu di Fortify sini. Maka kita buat saja di sini. Untuk namanya kita copy new file attempt to authenticate.php. Selanjutnya kita juga buat redirect if to factor authenticable. Itu untuk kodenya, teman-teman bisa buka saja di GitHub yang sudah saya share kemarin di commit admin root dan controller ini.
kita cari file attempt to authenticate. Kita copy paste dari sini, kita pastekan. Untuk redirect juga kita ambil dari GitHub. Nah, kayak gitu. Guna dari dua file ini untuk mengecek aktornya juga, teman-teman. Nah, di sini kayak misal ketika validasinya itu sama atau enggak, ada request password dan request username, nanti dicek di sini. Kayak gitu. Selanjutnya kita cek use-nya. Di admin controller kan kita butuh banyak file. Nah, di sini kita tambahkan supportnya kayak redirect tadi, terus login response, login view response, dan seterusnya. Kita cek supaya jangan sampai ada kita gunakan tapi belum kita support. Nah, itu kita handling root nih. Root yang akan menghandle admin. Kita bisa kopas juga dari sini. Nah, untuk routing jika di Laravel itu dihandle pada web.php. Di sini ada routing bawaan yaitu welcome ketika URL-nya slash. Nah, di sini adalah rute middleware bawaan dari user. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat saja. Nah, di sini kita grup root-nya, terus prefix admin. Prefix itu artinya di depannya sini nanti ada kata admin. Cuman karena ini ada beberapa root ya, daripada kita menulis satu-satu admin slash login, terus admin slash register misalnya, itu kita bisa grup root-nya, terus kita kasih prefix admin. Nah, di sini kita menggunakan middleware admin. Middleware ini belum kita buat, nanti akan kita buat di step terakhir, yaitu middleware admin. Nah, admin controller di sini ada login form. Kita cek di admin controller, kita cari login form. Nah, login form ini akan mengecek out login, terus kita cek guardnya admin, dan akan mereturn ke out login ini, yaitu views pada ini out.login.b.php. Jadi akan meredirect ke situ. Oke. Selanjutnya kita arahkan pada login.b ini, kita cek URL-nya. Kalau kayak gini kan masih cuma satu pengguna ya, yaitu pengguna user. Kita cek iset ketika guardnya itu ada admin, maka dia akan return ke halaman dengan guardnya admin. Ketika dia guardnya biasa, maka dia akan menghandle untuk pengguna biasa. Selanjutnya kita akan buat middleware. Pada middleware bawaan redirect if authenticated, function handle akan redirect pada redirect home. Nah, kita bisa masuk ke route service provider. Nah, di sini kan home-nya /dashboard ya. Kita atur supaya kita cek adakah guard admin. Ketika ada guard admin, maka dia akan return ke admin/dashboard. Guard ini adalah pengganti variabel untuk admin. Kita buat middleware baru dengan PHP Artisan make middleware. Namanya admin redirect if authenticated. Ini akan generate file baru admin redirect if to authenticated. Selanjutnya pada function handle kita perlu cek. Ya, di sini handle ini kita cek guardnya. Ketika guardnya itu admin, dia akan redirect ke admin/dashboard gitu.
ketika kita membuat middleware itu kita harus mendaftarkannya pada kernel.php itu untuk mendaftarkan service-service kita. Kita daftarkan di sini di bawah quest root middleware protected ini kita masukkan admin middleware kita. Setelah itu kita buat login respon. Waalaikumsalam Mbak Mutiara. Oke, sama-sama Mbak. Kita buat login respon di sini. Kita pada HTTP kita buat folder baru namanya response. Itu kita login response.php. Kita masukkan. Nah, login respon ini adalah file untuk menghandle respon kita. Respon pada login kita. Tuh stepnya sudah selesai teman-teman. Coba kita cek dulu ya apakah ada error atau enggak. Nanti kalau misalnya ada error, coba kita solve bareng-bareng. Kita cek dengan PHP Artisan Serve. Kita jalankan aplikasi kita. Kita logout dulu mungkin. Kita coba register dengan pengguna baru saja, nggak apa-apa. Lookshow ya, QWERTY 123 QWERTY 123. Oke, sudah berhasil masuk. Kita cek apakah setelah kita login sebagai pengguna Lookshow kita bisa mengakses halaman admin dashboard kita atau enggak nih. Oh, ternyata nggak bisa. Ternyata langsung di-redirectkan ke halaman dashboard untuk Lookshow sendiri. Artinya kita berhasil memprotek halaman admin dashboard itu dengan Guard kita. Kita coba login sebagai admin, logout penggunanya. Kita login sebagai admin@gmail.com. Ada apa nih? Page expired. Apakah saya lupa menambahkan CRF token? Expired login sudah ada sebenarnya. Coba lagi deh. Admin login. Oh ya, jadi kayaknya cuman kurang refresh aja. Nah, ini sudah masuk ke halaman admin dashboard. Kan kita masuk sebagai admin nih. Kita coba cek apakah bisa masuk ke halaman pengguna dengan /dashboard pengguna. Nggak bisa, dia langsung redirect ke halaman login. Artinya pengguna itu nggak bisa diakses oleh admin. Lalu gimana kalau misalnya di URL login untuk pengguna ini kita masukkan kredensial untuk admin? Apakah berhasil login ke admin atau enggak? Kita cek ya. Nah, gagal. Whoops, something went wrong. This credential do not match our records. Karena pada database kita, database admin dan database user itu beda tabel. Ketika login menggunakan user pada URL login itu akan masuk ke tabel yang user ini. Makanya di sini ketika kita masukkan kredensial untuk admin, nggak ada data admin di sini. Kita cek sebaliknya, kita coba logout, kita login sebagai admin. Lalu kita masukkan kredensial pengguna dekat gmail.com, hasilnya akan sama, yaitu nggak masuk datanya. Mungkin untuk yang saya sampaikan kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Mohon maaf apabila kurang jelas. Udah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak, atau ada yang dibingungin? Silahkan teman-teman. Mungkin aku tunggu sampai 16.58 ya.
2 menit lagi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, mungkin karena sudah sore juga, udah jam 16:58, dan udah gak ada yang bertanya atau dibingungkan. Mungkin sekian pertemuan dari saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan dalam menjelaskan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang dibingungkan, boleh menghubungi saya di Telegram. Nanti bisa PC saya juga nggak apa-apa, atau mungkin mau lewat line juga boleh. Sertakan ID line saya di chat ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen bertanya, feel free buat menghubungi saya di ID line itu atau di Telegram juga nggak apa-apa. Nah, untuk kesimpulannya, jadi multi out ini adalah skenario di mana nanti kita membatasi akses dalam web kita. Kita cek apakah aktornya itu pengguna atau sebagai admin, supaya nanti admin nggak bisa akses pengguna dan pengguna nggak bisa akses dashboard admin, kayak gitu. Untuk notulensi sama record nanti akan saya share di grup juga. Mungkin sekian dari saya, teman-teman. Mungkin terakhir nih, ada yang mau disampaikan nggak sebelum aku tutup? Iya. Mungkin nggak ada ya, teman-teman. Sekali lagi makasih buat yang udah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas materinya. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.